Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Riri, jadi kamu yang ngelakuin ini? Iya, Kak. Kata Kalia, ini baju model sekarang, Kak. Gimana? Kakak suka nggak? Ngapain kamu di sini? Aku disuruh sama papa kamu buat bantuin kamu di kantor sini. Ya, hitung-hitung aku jadi asisten pribadi kamu lah. Ternyata gue bukan cuma kangen sama mama, tapi juga sama Amira. Apa yang dikata Faye itu benar, bahwa gue tuh jatuh cinta sama Amira. Saya rasa polisi dan anak bapak akan mengerti akan hal ini. Pastikan tangan kamu menyentuh plat nomor mobil itu ketika Reza menyerahkannya kepada kamu. Dan kamu harus pura-pura terkejut dan senang karena Reza menemukannya. Kamu ngerti kan, sayang? Maaf ya, Faye, saya harus pergi karena saya banyak banget kerjaan, jadi ya saya harus pamit dan saya nggak bisa ngobrol sama kamu. Permisi. Tunggu dulu! Gue pengen ngomong! Reza! 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 Faye, percuma kamu teriak-teriak. Orang pacar kamu udah pergi kok. Kasian ya, pacar kamu pergi, terus kamu malah ditinggal di sini sendirian. Ih, dasar perempuan kampung. Reza juga lagi. Capek-capek aku ngejar dia dari Bandung, sekarang malah ditinggal juga. Sebel. Ini Pak, saya harap kasus ini bisa diselidiki lagi. Setidaknya karena bukti yang saya serahkan itu. Baik, kami akan periksa plat nomor ini. Periksa plat nomor ini. Baik, Pak. Tapi di mana Anda menemukan plat nomor mobil itu? Di tong sampah kantor bapak saya, Pak. Lalu kenapa plat itu bisa berada di sana? Pasti ada yang membuangnya. Kalau menurut saya sih, pelaku langsung membuang plat nomor itu saat kejadian waktu itu, Pak. Soalnya kejadiannya juga di sana. Baik, kami akan cari tahu petunjuk apa yang akan kami temukan di plat itu. Saya permisi dulu. Bagaimana, Pak? Apa ada petunjuk? Maaf, Pak. Di plat ini hanya ada 2 sidik jari. Dan 2 sidik jari itu adalah sidik jari Anda berdua. Yang tentunya karena Anda memegangnya saat menemukan plat ini. Sayang sekali ya. Mungkin saja orang itu sengaja melempar plat nomor itu ke tong sampah di kantor Anda. Hanya ingin mengejek kalian. Bisa jadi itu. Ya. Loh, Ras, kamu kok udah pulang dari Bandung? Iya, Ja. Kamu harus kembali ke Bandung sekarang juga. Ya, Reza bete sendirian di sana.
Tapi proyek ini sangat penting. Kamu harus kembali ke Bandung secepatnya. Aku tuh hampir aja mau nyelesain semuanya. Dan aku udah cek, kalau aku bisa nyelesaikan semua itu di Jakarta. Kalau terjadi sesuatu di sana gimana? Siapa yang mau bertanggung jawab? Seharusnya kamu bereskan dulu di Bandung. Kalau semuanya sudah benar-benar beres, baru kamu kembali lagi ke Jakarta. Nggak, aku kontrol di Jakarta aja. Terus sekarang kamu kemana? Aku mau ke kantor. Bentar lagi mau buka puasa kan. Mama kan nggak bisa datang ke sana, biar Reza yang wakilin. Ya sudah, kamu ke sana ya. Salam Mama buat Amira. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berat Basumi. Aduh. Kita lagi bawa sup panas nih, minggir dong. Orang lagi buru-buru. Kalian tuh gimana sih? Sup nggak enak aja disajiin. Kasian yang makan dong, gimana sih? Hati-hati ya kalau ngomong ya, jangan sembarangan. Lihat aja, satu saat nanti kamu pasti akan kepaksa makan makanan ini. Sorry aja ya, nggak bakalan tuh. Kalian pada mau kemana sih? Bukannya kalian harus nyiapin buka puasa untuk nyokap gua? Dan kalian semua, ngapain pada ngumpul di situ? Nih. Papa kamu bilang sama aku kalau Ibu Sandra pengen bikin acara buka puasa sama fakir miskin. Dan ini lihat tendanya. Jadi di tenda ini nanti kita akan buka puasa bersama sama orang yang tidak mampu. Masa sih? Perasaan nyokap gua nggak bilang sama gua deh. Iya, kalau kamu nggak mau ikut sih nggak apa-apa ya, Za. Tapi yang penting karyawan-karyawan kamu harus ikut semua ya. Karena mereka juga pasti pengen banget. Soalnya nanti ada pembagian makanan untuk para fakir miskin. Dan seenggaknya kan ada perwakilan dari kantor kamu. Tapi kenapa harus mereka? Gua kenapa nggak ikut? Ini kan acara program perusahaan amal. Jadi, ya gue mesti ikut sama kalian semua. Bagus kalau gitu. Sekarang berarti kita harus angkat barang-barang ini lagi. Yuk. Kenapa bisa bengkak ini pengeluarannya? Hah? Selainmu yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Kemana sih Lia? Aduh, mana perut udah lapar lagi. Enak nih. Pak Rahmat, dapat makan dari mana? Kayaknya enak tuh. Tuh Den, situ tuh ada yang bagi-bagi makanan gratis. Wah, kebetulan tuh. Pak. Kalau pacar saya datang, suruh nunggu ya. Aku mau ambil makanan dulu. Udah nggak tahan nih, lapar banget. Bang, antri dong. Sorry, gue lapar banget nih. Emang situ doang yang lapar. Kita semua di sini puasa dari kemarin lusa. Pasti mereka baru mau nyekir kalau gue kasih duit. Ini buat lo. Bisa kasih kamu.
Loh. Lo juga. Evan, ngapain lo di sini? Nah, lo juga ngapain di sini? Sekarang gua ngerti. Jadi, kantor lo yang ngadain semua ini ya? Kalau gitu, gua minta makanan gratis dong. Gua lapar banget, belum buka nih. Maaf ya, Van. Yang bisa makan di sini hanya untuk orang yang tidak mampu. Ya, sama teman sendirian juga enggak. Lagian, gua udah kasih duit pada mereka. Dia bisa berdiri paling depan. Please, gue bisa pingsan nih, belum buka. Ya udah deh, kalau kali ini sih nggak apa-apa. Ya juga ya, kamu kan udah nyumbang buat mereka. Nih, kalau bisa di sini sih. Gue janjian sama Lia. Habis dia nggak datang, ya udah, gue tinggal aja cari makan dulu. Itu bukannya pacarnya Lia, anaknya Bu Yasmin. Ini nih sekalian buat pacarnya, biar bisa makan bareng. Masa nanti kalau masnya makan sendirian. Makasih ya Mbak. Zah, gue seneng deh lu bantuin Amira di sini. Siapa yang bantuin dia? Gue bos di sini. Gue cuma ngawasin mereka, terutama dia. Lu bisa aja ngeles. Orang buta tahu kalau lu cuma cari kesempatan biar bisa deket sama dia. Dasar lo nggak penting. Kenapa sih, Zah? Enggak, itu si Evan. Dia minta nambah lagi ya. Gua nggak bolehin lah. Kalau gitu, kalau sekarang kamu emang lagi nggak ada kerjaan, gimana kalau kamu bantuin karyawan-karyawan yang lain buat bagiin makanan dan minuman? Oke. Tunggu. Perasaan dari tadi gue diperintah terus sama lo. Harusnya gue merintah lo kan? Ya udah, kalau nggak mau kamu santai aja, nggak usah marah-marah gitu dong. Ya udah, lo aja bagi minuman ke mereka. Terus yang siapin makanan siapa? Kamu? Emang kamu bisa? Suruh orang lain aja, kenapa mesti gue? Berarti tugas kamu apa? Gue bos di sini. Gue cuma ngawasin lo semua kok. Dan kamu berharap kalau semua orang yang ada di sini bisa doain kamu, semoga berkah kamu itu diterima di sisi Allah. Iya. Aku rasa kamu nggak ada berkah sama sekali ya. Kamu nggak pernah nolongin orang. Udah apaan sih? Nggak malu apa berantem diliatin banyak orang begini? Kalian tuh ya berantem udah kayak suami istri aja. Ntar kalau kalian udah punya anak tuh, ributnya begini nih. Apa? Aku punya anak sama dia? Oga. Apa balik? Oga. Amira! Sekarang ngomongnya Oga. Nih. Tuh, mau kemana sih? Kenapa lo udah ngelakuin ini sama gua? Lo tau gak? Cewek-cewek di luar sana rela mati gara-gara gua. Apa? Cuman cewek bodoh yang bisa rela mati sama kamu. Lo menghina cewek gua dong. Aku ngomong kayak gitu kok. Kok pacaran di sini? Pacaran lagi. Masya Allah, apa-apaan sih kalian? Tomat, saus. Itu tuh dibelinya pakai duit, bukan pakai daun, ngerti gak? Maaf, Mbak Sumi. Evan, kamu tuh gimana sih? Tadi katanya mau buka bareng, sekarang kamu malah makan sendiri. Salah sendirian lah mah. Ya namanya buka pas azan. Kalau aku masih nungguin kamu dulu, mending aku cari makanan dulu deh. Iya sih. Tapi kok aku nggak dibeliin? Aku juga lapar. Kamu tuh nggak pernah ya ngertiin aku. Kamu... Masih mau bilang aku egois?
Makasih ya, Van. Kau baik banget sih. Gimana? Enak? Kadang Allah itu membuat manusia menjilat ludahnya sendiri, hanya supaya manusia itu tahu diri dan gak sembarangan ngehina orang lain. Kenapa bisa bengkak gini pengeluarannya? Hah? Kamu tahu nggak sih, semuanya ini untuk usaha saya. Bukan untuk kamu bisa senang-senang. Ngerti nggak kamu? Iya, Tante. Aku ngerti dan ini semua kesalahan aku. Jelas salah kamu. Kamu harus tanggung jawab. Saya nggak mau tahu. Kamu harus ganti rugi. Saya potong gaji kamu. Iya, Tante. Udah sana pergi. Aduh, nggak di sini, nggak di rumah, tetap aja ngeliat cowok kampung. Bikin kesel deh. Siapa? Si Amira itu? Mama juga lagi kesel sama dia. Emangnya kapan sih, Ma, dia nggak bikin kesel? Tapi, Mama kenapa? Kok bisa kesel sama dia? Biasanya kan Mama sok baik-baikin dia gitu deh. Ini lihat, belanjaan membengkak. Mama sekarang tuh rugi, bukannya untung. Ya ampun, Ma, itu mah gampang banget. Potong aja gaji Amira, selesai kan? Gimana mau dipotong gajinya? Orang Mama nggak gaji dia kan? Sekarang Mama lagi bingung nih. Mesti cari di mana untuk nutupin semua kerugian ini. Gimana kalau semua baju-baju Amira yang dikasih Bu Sandra kita jual? Kan masih baru tuh, Mah. Mahal-mahal lagi, lumayan loh. Bener juga kamu bilang ya. Ngapain Mama mesti repot-repot mikirin cari duit dari mana? Kamu tuh ya, memang anak Mama yang paling pintar. Ya iyalah, Ma. Ini berita bagus. Aku nggak sabar menanti tanggapannya Bu Sandra kalau dia tahu bahwa Amira kembali menjual barang-barang pemberiannya. Maaf, Tante Yasmin. Itu kan baju-baju dari Ibu Sandra. Baju-bajunya mau dibawa kemana, Tante? Mau saya jual? Tante Yasmin, aku mohon Tante, tolong jangan jual baju-baju itu. Karena aku yakin Tante, kalau Ibu Sandra tahu kalau baju-baju itu dijual, pasti Ibu Sandra akan kecewa sama aku. Kalau kamu nggak mau saya jual baju-baju kamu ini, kamu bayar dong kerugian yang sudah kamu bikin sama saya. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tunggu, Ma. Kata Pak Guru Riri, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kalau Mama jahat sama orang, Mama pasti dijahatin juga sama orang lain. Riri, denger ya. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Artinya, kalau Kak Amira bikin kerugian sama Mama, dia bakal rugi juga. Jadi kamu ngerti sekarang? Minggir, Mama mau jalan. Tapi kan Mama udah jahat sama Kak Amira. Mama udah bikin dia sedih. Nanti Mama dibalas sama Allah loh. Riri, kamu nggak boleh ngomong gitu sama Mama. Kamu tuh masih kecil, tahu nggak? Nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Udah, minggir. So tahu banget sih. Udahlah, Kak. Kakak jangan sedih lagi ya. Mendingan kita main boneka aja yuk. Buluk, lihat deh. Kak Amira lagi sedih. Kita hibur yuk. Ayo. Jadi namanya Buluk? Iya, Kak. Soalnya dia yang paling buluk.
di antara bonekaku yang lain. Lihat deh. Iya ya, boneka kamu yang lain masih pada bagus-bagus. Tapi kok kamu masih suka main sama Buluk? Soalnya dia sahabat aku, Kak, dari dulu. Bajunya aja aku yang pakein. Soalnya baju yang dulu udah rusak, Kak. Dia sahabat aku, Kak, kalau di rumah. Berarti kalau Buluk sahabat kamu, Buluk sahabat kakak juga dong? Kalau gitu, kakak punya sesuatu buat Buluk. Apa, Kak? Tunggu sebentar ya. Ini gelang kakak, Ri. Kata almarhum ayah kakak, waktu kakak masih kecil, kakak dipakein gelang ini sama mama kakak. Wah, bagus banget, Kak, gelangnya. Tapi udah gak muat sama kakak. Sama kamu? Tuh kan, sama kamu juga gak muat. Kita kasih gelang ini buat Buluk aja ya? Boleh, Kak. Bagus ya? Lihat deh. Tapi gelang itu kan dari ibu kakak. Emangnya nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa, sayang. Buluk kan sahabat kita. Dan kita juga akan bersama kan? Jadi kakak dan gelang ini akan selalu bersama. Sama seperti kita. Buluk, kamu tambah cantik aja dipakein gelang. Makasih ya, Kak Amira. Aku mau peluk Kak Amira, ah. Semuanya harus 10 potong. Jadi kalau saya bayar dengan setengah harga, uangnya 2.350.000. Silakan hitung dulu. Asik! Itu sama aja 10 kali lipat kerugian aku diganti. Iya, pas. Terima kasih ya. Permisi. Iya, silakan. Halo, Jeng Mita. Baru saja baju-baju Jeng Mita yang kemarin beli, itu dijual lagi sama tantenya anak miskin itu, sama saya. Oke, Jeng. Makasih ya atas infonya. Ini berita bagus. Aku nggak sabar menanti tanggapannya Bu Sandra kalau dia tahu bahwa Amira kembali menjual barang-barang pemberiannya. Assalamualaikum, Bu Sandra. Bu Sandra, apa kabar? Baik. Silakan duduk, Amira. Ada yang mau saya bicarakan. Terus terang saya kecewa, Amira. Saya sangat tersinggung. Kamu menjual kembali baju-baju yang saya belikan untuk kamu. Maaf, Bu Sandra. Maaf sekali atas kejadian itu. Karena bukan saya, Bu. Bukan saya yang ngelakuin itu semua. Yang ngelakuin itu adalah Tante Yasmin. Kamu jangan bohong sama saya, Amira. Dan jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan yang kamu perbuat. Demi Allah, Bu Sandra, saya nggak bohong, Bu. Kalau saya bohong, saya akan batal puasa, Bu. Buat apa Bu Yasmin melakukan hal itu? Apa untungnya buat dia? Untuk balas perbuatan saya dan Reza, Bu. Memangnya kamu sama Reza melakukan apa? Waktu acara buka puasa, dengan seperti biasa, Reza menuduh saya yang macam-macam, Bu. Dan Reza ngebuang saus di atas kepala saya. Dan Reza ngelakuin itu semua di depan semua orang, Bu. Saya malu. Dan akhirnya kita bertengkar dan kita balas-balasan.
Alhasil bahan-bahan untuk buka puasa terbuang begitu saja, Bu. Tante Yasmin ngerasa rugi. Tante Yasmin minta ganti rugi sama saya. Tapi saya nggak punya uang, Bu. Dan akhirnya Tante Yasmin ngejual baju-baju yang saya punya yang Ibu berikan. Tapi saya udah mencegahnya. Tapi Tante Yasmin tetap aja ngejual baju-baju itu. Maafin saya, Bu. Maafin saya. Kalau seperti itu masalahnya, Ibu bisa maklum, Amira. Kamu jangan sedih seperti itu. Soal baju-baju itu lupain aja. Nanti Ibu belikan kamu baju-baju yang baru ya. Enggak, Bu. Nggak usah. Ibu nggak usah beliin baju saya lagi, Bu. Saya cukup kok, Bu, dengan pakaian seperti ini. Lagi pula, kalau saya pakai baju bagus, nanti yang ada saya jadi bahan omongan orang, Bu. Ya sudah, Amira. Kalau itu bisa membuat perasaan kamu tenang. Tapi Ibu harus bicara sama Reza. Dia nggak boleh gangguin kamu seperti itu. Ibu punya anak perempuan. Namanya mirip sama kamu. Mama, ngagetin aja sih. Aku cari kamar tuh Mama nggak ada. Tutup Mama ada di sini. Ada apa sih, Ma? Kebetulan kamu belum jalan. Mama mau ngomong sama kamu. Sini. Emangnya ada apa, Ma? Deketin muka kamu ke Mama. Sini. Emang ada apaan sih, Ma? Sekarang ngaku nggak kamu suka ngerjain Amira kalau dia lagi kerja? Hah? Enggak. Iya kan? Enggak. Nggak ngaku. Mama pencet lebih keras lagi. Iya. Ngaku? Iya, ngaku. Ngaku kan? Iya. Aduh, Reza mau copot nih, Ma. Aduh. Rasain itu kalau anak suka jahil. Puas lo sekarang. Dasar tukang ngadu. Lo kesini cuma mau ngaduin soal kemarin kan? Reza, kamu tuh harus tahu posisinya Amira dong. Amira tuh kerja di kafe, bukannya main-main. Kamu nggak bisa seenaknya gangguin dia, namanya kamu nyusahin dia. Iya. Ayo kamu minta maaf. Oh, enggak, Ma. Ini tangannya seleo dikit. Aduh. Ma. Aku duluan ya, Ma ya? Iya. Ada kerjaan. Reza. Go. Ya, Ma. Pergi. Udah, sana. Bu Sandra, maaf ya, Bu. Seharusnya Ibu nggak ngelakuin itu sama Reza. Karena saya takut, Bu, kalau nanti Reza beranggapan saya cari muka di depan Ibu. Kamu sedang nggak cari perhatian sama saya, Amira. Kan saya yang panggil kamu datang kemari. Saya nggak tahu, Bu, kenapa Ibu Sandra baik sekali sama saya. Dan Ibu juga mau nganggap saya seperti anak Ibu sendiri. Amira, sebetulnya ada cerita di balik kebaikan Ibu sama kamu. Dan kenapa Ibu menganggap kamu seperti anak Ibu sendiri? Cerita ini tidak ada yang tahu. Ini rahasia Ibu yang hanya ingin Ibu ceritakan kepada kamu. Apa, Bu? Apa ceritanya? Sebetulnya Ibu punya anak perempuan. Namanya mirip sama kamu.
Amira. Dia sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Kalau dia masih hidup, pasti dia sudah sebesar kamu, Amira. Dan Ibu masih simpan fotonya waktu dia berulang tahun yang pertama. Kau mau lihat? Gawat. Amira tidak boleh melihat foto itu. Dia bisa mengenali dirinya sendiri. Saya nggak kebayang deh, Bu. Kira-kira wajahnya seperti apa ya? Pasti wajahnya sama cantiknya sama Ibu Sandra. Sebentar. Ibu ambil ya. Maaf, Bu. Boleh saya bantu? Apa yang harus saya lakukan sekarang ya? Sandra nggak boleh nunjukin foto-foto itu ke Amira. Apa ya? Ya, harus bertindak cepat nih. Bu Sandra, itu asap apa ya, Bu? Asap? Oh iya. Seperti ada kebakaran. Ayo cepat, Amira. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kotak saya ada di situ. Kotak foto-foto. Amira, saya harus ambil. Kotak foto ada di situ. Bu Sandra, jangan Bu Sandra. Bu Sandra, saya mohon Bu Sandra, nanti Bu Sandra kebakar. Bu Sandra tolong dengerin saya, Bu. Amira. Kotak kenang-kenangan saya. Amira, kotak kenang-kenangan saya. Saya harus ambil. Lepaskan. Bu Sandra, ini bahaya. Bu Sandra nanti kebakar. Mati saya sekarang. Mama, jangan! Mama! Kotak saya. Amira, tarik ibu. Kotak saya, Mama. Iya, Pak. Kotak saya. Ayo, kotak kenangan saya di situ. Foto-fotonya Amira. Mama, ambil. Ma, udah. Saya. Ayo. Kotak foto ada di situ. Ya ampun, ya. Kotak foto. Kotak fotonya ada di situ. Mama harus ambil kotak fotonya. Pak, saya mau ambil kotak itu, Pak. Saya mau ambil. Mama, stop. Halo, Pak. Ada apa, Pak? Halo, Reza, kamu di mana sih? Kamu ini rumah hampir kebakaran, tahu nggak? Kebakaran, Pak? Iya, cepet kamu pulang. Temenin mama kamu itu. Masih shock dia. Iya, Pak. Reza akan pulang sekarang.
hilang. Masih kok, Kak. Sini. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Mama, Mama nggak apa-apa. Mama udah nggak apa-apa, Res. Tapi kenapa Mama sedih kayak gini? Tadi Papa bilang, kata itu Mama hampir aja kebakar gara-gara deketin api di lemari. Emangnya apa sih yang Mama mau ambil? Sampai bela-belain kayak gitu. Aku nggak mungkin bilang kalau aku mau ngambil foto kenangan tentang Amira anakku. Karena aku nggak pernah cerita soal Amira ke Reza. Mama cuma sedih aja, Res. Mama kehilangan semua barang-barang kesayangan Mama. Barang-barang kenangan Mama. Baju-baju lama Mama. Semuanya habis. Habis kebakar, Res. Ma, nggak usah sedih lagi ya. Kalau baju kan bisa dibeli, tapi kalau kesehatan dan nyawa tuh nggak bisa dibeli lagi kan. Reza janji, nanti Reza beliin baju yang banyak banget buat Mama. Ya, udahlah, Mama nggak usah sedih lagi. Kamu baik sekali sama Mama, Res. Mama udah bisa ngatasin perasaan Mama. Apalagi Amira dari tadi nemenin Mama terus. Saya lupa, Bu. Saya udah janji sama Ibu Sandra kan kalau saya akan kasih foto saya waktu kecil buat Ibu Sandra. Nanti saya kasih ya, Bu. Untuk apa? Res, Amira janji sama Mama mau kasih lihat foto kecilnya. Ya udah Amira, kalau kamu mau ambil sekarang, boleh. Tapi diantar sama Reza ya. Aku lagi mah. Nggak mau. Aku nggak mau ngantarin tukang adu ini. Nggak. Reza, kamu kan udah janji sama Mama. Apapun yang Mama minta, kamu akan lakukan. Iya. Ya udah deh. Ayo. Iya udah, Bu. Kalau gitu sekarang saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Anda sudah melakukan apa yang saya suruh? Tenang aja Pak Johan. Semua barang-barang Amira sudah ludes kami curi. Dan kelihatannya di sini rumahnya kosong, Pak. Di sini kami coba mastiin kalau perampokan ini cuma seperti perampokan biasa, Pak. Foto ayahnya Amira yang nempel di dinding udah diambil? Sudah beres, Pak, semua. Bagus. Lakukan semuanya dengan cepat, jangan sampai ada yang gagal. Oke, baik Pak. Woi. Oke, Bos. Ayo. 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 Mana lo? Sini. Salah ya? Iya. Aku tahu nih, ini pasti yang kayak Pak Guru bilang. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Tadi Mama jual baju-bajunya Kak Amira yang bagus-bagus kan? Makanya Mama dapat uang banyak. Terus Mama ngajak kita belanja deh. Tapi coba sekarang, Mama yang kena batunya kan? Diam kamu. Anak kecil sok tahu aja.
coba perhatiin tuh orang ngapain tuh. Kok perasaan Mama nggak enak ya, Pak? Pak, maling, Pak! Maling! Maling! Maling, Maling! 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 Ih, kena. Kamu maling kan? Apaan sih anak kecil nih? Tolong! Mau maling apa sih? Mau kemana? Balikin, barangnya balikin! Riri! Amira! Buruan. Maling! Ya ampun! Kok gini? Kok berantakan sih? Kamar! Kamar aku! Kamar aku! Kamar aku! Ya ampun! Waduh, berantakan semua, Ma. Berantakan semua! Aduh! Ya udah, kalau gitu Papa lihat kamar belakang, Ma. Iya. Perhiasanku! Berantakan semua lagi. Ih. Masya Allah. Semua barang-barang aku hilang, Za. Foto-foto ayah, barang-barangan kenangan ayah semuanya hilang, Za. Dan aku sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Lo itu bacot banget sih, bisa diem nggak? Hah? Percuma lo nangis-nangis barang-barang lo itu. Dibandingin sama barang-barang gue tuh nggak ada apa-apanya. Lo lihat ya, barang-barang gue tuh hilang semua, kalung, cincin. Oh, Mama! Barang-barang aku hilang semua, Ma. Kak, kakak masih punya sesuatu kok. Enggak, Ri, enggak. Kakak udah gak punya apa-apa lagi, Ri. Semua barang-barang kakak udah hilang. Masih kok, Kak. Nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah untuk Engkau masih melindungi gelang ini. Za, tapi kenapa para perampok itu ngambil barang aku, Za? Karena menurut aku, barang-barang aku itu nggak ada artinya buat mereka. Tapi kenapa mereka ambil aja? Kamu sabar ya. Ma, kita check up ke rumah sakit yuk. Papa yang antar. Tunggu Reza sama Amira, Pak. Sekarang aja kita check up ke dokter. Ayo dong. Coba lo bawa kardusnya ke sini. Beres, Bos. Ini, Bos. Aduh. Lu bego banget sih. Hati-hati dong. Hati-hati dong. Sini. Sorry, Bos.
Hasan, Pak. Pak, fotonya Hasan. Fotonya Hasan, Pak. Pak, fotonya Hasan. Bersihkan diriku. Alah, kamu gak usah bela diri deh. Maling di mana-mana tuh nggak pernah mau ngaku. Kamu lihat aja. Saya bisa masukin kamu ke penjara gara-gara kasus pencurian ini. Benar, Bu. Saya dan Mas Johan punya hubungan gelap di belakang Ibu. Kami lakukan ini atas dasar saling mencintai, Bu.